Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelumnya, saya Fatah Bima Maulana. Di kesempatan kali ini, kita semua akan sama-sama belajar nih mengenai sejarah komputer dari generasi terdahulu, yaitu generasi satu sampai generasi sekarang, yaitu generasi kelima. Bahkan, kita akan juga belajar mengenai komputer generasi keenam, atau bisa disebut dengan komputer yang akan datang, komputer di masa depan, begitu. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita langsung belajar bersama. Pengertian komputer dan sejarah komputer. Pengertian komputer dan sejarah komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data dengan instruksi yang telah diprogramkan. Sejarah komputer dan penemunya. Kata komputer pada awalnya digunakan untuk menggambarkan seorang yang tugasnya melakukan perhitungan, yaitu perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat. Akan tetapi, arti kata itu kemudian digunakan ke mesin. Awalnya, pemrosesan informasi sebagian besar terkait masalah aritmatika. Kemudian, komputer modern digunakan untuk banyak tugas yang tidak terkait dengan aritmatika. Kemudian beberapa ahli menemukan rumus matematika, kode instruksi, pemrograman, dan memori instruksi. Bagaimana Anda menggunakan komputer saat ini? Oleh karena itu, setelah mengetahui pentingnya komputer, kamu akan perlu memahami bagaimana itu dikembangkan dan dari mana asalnya. Dikenal sebagai Electronic Numerical Integrator dan kalkulator, secara komputer generasi pertama adalah perangkat digital elektronik yang dikembangkan pada tahun 1942. Mari kita lihat perkembangan sejarah komputer kali ini. Komputer. Komputer adalah mesin perhitungan elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input secara digital, lalu memprosesnya selalu dengan program yang tersimpan di dalam memorinya, dan kemudian menghasilkan output atau keluaran berupa informasi. Namun, secara umum bisa diartikan kepada kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem, informasi, operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Dengan berkembangnya waktu, komputer semakin canggih dari waktu ke waktu. Terdapat 5 generasi dalam perkembangan komputer. Untuk komputer yang pertama, komputer generasi 1 yaitu pada tahun 1940 sampai 1959 yang bernama ENIAC atau Electronical Numerical Integrator dan Kalkulator, dan biasa disebut ENIAC, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Program-posal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Mannelly dan John Presper Exet di Manoare School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC ini berukuran yang sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75
10.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70 resistor ketika dioperasikan. ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter persegi. Mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika, yaitu John von Neumann, yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945, yang memberikan gagasan sebagai Started Program Concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat dipresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk sebuah data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikan dengan nama baru, yaitu Electronic Discrete Variable Computer atau EDVAC. Semua input dan output dilakukan melalui kartu plong. Dalam waktu 1 detik, ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan 10 digit angka yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu 300 hari. Dan ini merupakan operasi tercepat saat itu dibanding dengan semua komputer mekanis lainnya. ENIAC dioperasikan sampai tahun 1955. Teknologi yang digunakan ENIAC adalah menggunakan tabung vakum yang dipakai oleh Laboratorium Riset Peluru Kendali Angkatan Darat di Amerika Serikat. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan-perbaikan pada tahun 1947 yang disebut sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan secara komersial dengan nama EDVAC dan EDSAC atau Electronic Demonstrated Automatic Calculator dan UNIVAC 1 serta 2 atau Universal Automatic Computer yang dikembangkan oleh Exet dan Manukli. Untuk pertama kalinya, komputer tersebut menggunakan Random Access Computer, Random Access Memory, atau biasa disebut RAM, untuk menyimpan bagian-bagian dari data yang diperlukan secara cepat. Dengan konsep itulah John von Neumann dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di dunia, yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. John von Neumann lahir di Budapest, Hungaria pada tanggal 28 Desember 1903 dan meninggal pada tanggal 8 Februari 1957. Meninggalnya di Washington DC, Amerika Serikat. Von Neumann sangat cerdas dalam matematika dan angka. Pada usia 6 tahun, dia sudah dapat menghitung pembagian angka dengan 8 digit tanpa menggunakan kertas atau alat bantu lainnya. Pendidikannya dimulai di University of Budapest pada tahun 1921 di jurusan kimia. Tapi kemudian dia kembali kepada kesukaannya, yaitu matematika, dan menyelesaikan kedoktoralnya di bidang matematika di tahun 1928. Di tahun 1930, dia mendapatkan kesempatan pergi ke Princeton University AS. Pada tahun 1933, Institute of Advanced Studies dibentuk dan dia menjadi salah satu dari 6 profesor matematika di sana. Von Neumann kemudian menjadi warga negara Amerika. Von Neumann juga merupakan orang pertama yang mencetuskan istilah game theory
yang kemudian berkembang menjadi ilmu tersendiri. Game teori bermanfaat untuk mensimulasikan permainan seperti catur, brett, dan sejenisnya. Dia juga bermanfaat untuk mensimulasikan perang. Komputer komersial pertama pada pertengahan tahun 1950. UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf, dan juga menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Sperry. Komputer UNIVAC pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di Amerika Serikat pada tahun 1951 dan dioperasikan kembali pada tahun 1963. Komputer IBM. Komputer IBM ini memproduksi IBM 605, IBM 701 pada tahun 1953 yang berorientasi pada aplikasi bisnis dan merupakan komputer paling populer di tahun 1959. IBM 705 dikeluarkan untuk pergantian IBM 701 yang kemudian memantapkan IBM dalam industri pengolahan data. Selanjutnya nih ada ciri-ciri dari komputer generasi pertama. Yang pertama yaitu silinder magnetik untuk menyimpan data. Komponen yang dipergunakannya adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Komputer generasi ini berkapasitas penyimpanan yang sangat kecil. Program cuma bisa dibuat dengan bahasa mesin assembler, bukan bahasa mesin lainnya. Ukuran fisik komputer yang sangat besar memerlukan ruangan yang sangat luas. Komputer jenis ini juga yang sangat panas. Prosesnya kurang cepat, memerlukan daya listrik yang sangat besar. Orientasi pada komputer kali ini, pada generasi ini yaitu pada aplikasi bisnis. Untuk contoh dari komputer ini, yaitu ada IBM 605, IBM 600, IBM 701, dan tadi yang tidak dituliskan di sini ada IBM 705 serta ENIAC. Kita lanjut pada komputer generasi kedua. Untuk komputer generasi kedua ini pada rentang tahun 1959 sampai 1964. Dibanding dengan tabung teknologi transistor, jauh lebih efisien dengan switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan sepermiliar meter yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz atau GigaHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Harganya lebih murah dibandingkan generasi pertama. Komputer DEC PDP-8 adalah mikrokomputer pertama yang dibuat pada tahun 1964 untuk pengolahan data komersil. Untuk ciri-ciri pada komputer generasi kedua ini yaitu menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan
tabung vakum. Sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Fortran maksud saya dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari Megatrix Core Storage menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real-time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Proses operasi sudah cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih kecil daripada generasi pertama. Orientasi pada generasi kali ini yaitu tidak tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Untuk contohnya bisa dilihat di layar, ada UNIVAC 3, UNIVAC SS80, SS80 dan lain-lain. Untuk komputer generasi ketiga. Untuk komputer generasi ketiga ini, teknologi Integrated Circuit IC menjadi ciri utama karena mulai digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. Komponen IC dibentuk hybrid atau solid. SLT adalah transistor dan IDO diletakkan terpisah dalam satu tempat, sedangkan MST adalah elemen transistor, diode yang resistor diletakkannya bersama dalam satu chip. MST lebih kecil, tetapi mempunyai kemampuan lebih besar daripada SLT. IC dibuat pertama kali oleh Texas Instruments dan Fairchild pada tahun 1959 yang hanya berisi 6 transistor. Bisa kita bandingkan bahwa prosesor saat ini yang kita gunakan telah memiliki jutaan, puluhan, ratusan juta transistor. Bahkan telah didesain prosesor dengan miliaran transistor. Sebuah perkembangan yang luar biasa dalam masa kurang dari setengah abad. Dari ciri-ciri komputer generasi ketiga ini bisa kita lihat ada menggunakan IC, kinerja komputer menjadi lebih cepat, kecepatannya hampir 1000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Meningkatnya isi software, kapasitas memori lebih besar, menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik, penggunaan listrik lebih hemat, melakukan multi-processing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display, harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Untuk contoh dari komputer generasi ketiga ini, bisa dilihat sendiri ada IBM S3000, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat ini lebih kompleks dan terintegrasi sejak tahun 1970. Ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Pertama, penggunaan Large Scale Integration atau LSI yang disebut juga dengan nama Bipolar Large Scale Integration. Komputer di generasi keempat ini sebagai contoh yaitu komputer generasi Apple II. Perusahaan Intel pada tahun 1971 memperkenalkan mikrokomputer 8 bit yang menggunakan chip prosesor dengan nama 4004 yang berisi 230 transistor dan berjalan pada 108 kHz.
dan dapat mengeksekusi 60.000 operasi per detik. Dilanjut pada tahun 1972, Intel memperkenalkan mikrokomputer 8008 yang merespons 8 bit informasi pada satu waktu. Selanjutnya mikroprosesor 8080 dibuat pada tahun 1974 dan merupakan prosesor untuk tujuan umum pertama. Sebelumnya prosesor 4004 dan 8008 dirancang untuk kebutuhan aplikasi tertentu. Dan pada generasi keempat ini tampilan monitor masih satu warna, yaitu green color. Dan contoh dari generasi keempat ini bisa dilihat ada IBM 7000, Apple 1, Apple 2, dan lain sebagainya. Komputer generasi kelima atau komputer generasi sekarang. Gambaran singkat komputer generasi 5 ini pada tahun 1980 IBM membangun sebuah komputer personal atau PC secara massal pada 12 Agustus 1980. Menjadi sebuah standar komputer PC pada akhirnya hingga saat ini PC ini dikenal dengan nama standar IBM PC. Komputer generasi 5 ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu integrasi berskala sangat besar, pemrosesan paralel, chip logika dan memori berkecepatan tinggi, performanya sangat tinggi, miniaturasi tingkat mikro, integrasi data suara, platform berbasis seluruh pengetahuan, generasi realitas virtual terhubung dengan satelit. Begitu. Untuk contohnya ada beberapa, yaitu chip 286, chip 386 dan chip 486 serta lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya komputer generasi yang akan datang nih, komputer generasi ke-6. Komputer generasi di masa depan ini memiliki ciri-ciri yaitu lebih canggih dan lebih murah, serta memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir secara mampu, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya, kecerdasan untuk berkomunikasi secara langsung dengan manusia dan bentuknya semakin kecil. Yang jelas, komputer masa depan akan lebih menakjubkan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.